Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan salah satu dosen saya, yaitu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, untuk tugas ini kami bersama kelompok itu mewawancarai salah satu kafe yang ada di Tanjung Selor terkhususnya, dan yaitu Cafe News 99. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu adalah di bagian bab 1 pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, jadi Cafe News 99 ini, yang latar belakangnya berdirinya sebuah Cafe News 99 ini, yang pertama pemilik dari Cafe News 99 ini merupakan salah satu yang berstatus seorang pengusaha. Dia memiliki banyak usaha yang lainnya seperti toko elektronik, akuarium, dan lain sebagainya, dan yang salah satunya adalah Cafe News 99 ini. Nah, kemudian yang latar belakangnya berdirinya Cafe News 99 ini, yang pertama adalah basis nongkrong dan juga permintaan dari teman-teman owner yang ingin disediakan tempat nongkrong, dan juga selain itu juga ingin mencari sebuah keuntungan atau pemasukan secara loyal. Nah, terus di mana para pekerja yang bekerja di Cafe News 99 ini menerapkan sistem kekeluargaan, di mana ketika mereka ingin makan ataupun minum ataupun apapun itu, mereka dapat makan secara gratis, tidak dipotong gaji. Namun di sini mereka bertanggung jawab, harus mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, juga harus merawat kafe tersebut. Nah, sehingga Cafe News 99 ini dibangun juga bukan semata-mata hanya untuk mempekerjakan para pekerja, melainkan dijadikan sebagai tempat belajarnya teman-teman para pekerja. Nah, di mana Cafe News 99 ini dijadikan mereka tempat belajar. Kapan ketika mereka sudah tidak bekerja lagi di Cafe News 99, mereka dapat mendirikan sebuah usaha atau mempekerjakan orang-orang lainnya. Nah, terus kemudian di awal tahun 2021 itu, yang dahulunya Kedai 99 ini berotasi menjadi Cafe News 99. Setelah pandemik juga memasuki di era new normal pada masa itu. Yang alasan yang pertama adalah konsep Kedai 99 ini sudah termakan oleh zaman, sehingga dan juga mengingat kebutuhannya para masyarakat yang ada di Tanjung Selor. Yang pertama adalah kebutuhan view, kebutuhan instastory, dan juga melihat view-nya yang bagus, view cafe yang bagus, sehingga mereka merombak dan juga mengkonsep kafe ini dengan sangat modern. Dan Cafe News 99 ini sekarang merupakan menjadi salah satu kafe yang digemari oleh banyak kalangan karena tempatnya yang bagus, luas, estetik, dan membuat mood menjadi baik bagi para pengunjungnya. Nah, juga yang menjadikan daya tarik Cafe News 99 ini, yang pertama adalah selain dia memiliki tempat yang strategis, tempat yang dekat dengan sekantor ataupun kampus, Cafe News 99 ini dengan konsep yang barunya itu sangat memikat atau menarik perhatian para pelanggan. Yang pertama, dia menyediakan ruangan yang berbasis VIP. Di ruangan VIP ini dilengkapi dengan proyektor, papan tulis, dan juga beberapa yang lainnya, dan juga ada tempat yang disediakan, tempat nongkrong itu dia tuh konsepnya lesehan, sehingga teman-teman itu bisa memilih ingin mau duduk di mana. Dan juga apalagi para pekerja atau teman-teman kuliahan yang ingin mengerjakan tugas secara barengan, itu lebih enaknya di sana. Dan juga dia menyediakan beberapa snack ataupun minuman yang sama dengan kafe lainnya, namun memiliki rasa yang berbeda, sehingga rasa makanan atau minuman yang mereka sediakan itu sangat enak. Oke, lanjut di bab 2. Pembahasan di bab 2 ini akan membahas tentang aspek-aspek studi kelayakan, di mana yang pertama ada aspek hukum. Nah, jadi aspek hukum bagi usaha ini adalah PT.
perseroan terbatas, di mana ini merupakan sudah tergolong usaha besar atau bisnis besar, sehingga di mana kebutuhan modalnya juga besar serta membutuhkan manajemen profesional dalam pengelolaan operasi bisnis ini juga. Nah, kemudian masuk di aspek pasar dan pemasaran. Nah, untuk mengetahui apakah bisnis ini layak atau tidaknya, maka ada beberapa kajian dari aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah potensi pasar, di mana bisnis ini memiliki potensi pasar yang bagus dilihat dari permintaan konsumen yang selalu stabil setiap tahunnya atau tidak. Nah, kemudian dari persaingan yang mulai muncul, mengingat juga semakin banyaknya kafe-kafe baru yang tidak kalah saing dengan Cafe 99 ini. Yang kedua ada peluang pasar, di mana bisnis kafe ini tidak akan ada matinya seiring berjalannya waktu, karena yang pertama semakin banyaknya penduduk Tanjung Selor khususnya, misal banyak orang-orang yang di luar daerah itu pergi merantau ke sini semata-mata untuk mencari pekerjaan. Nah, otomatis penduduknya akan semakin bertambah. Dan yang ketiga adalah analisis persaingan. Analisis persaingan pada New Cafe 99 ini terdiri dari, yang pertama ada analisis bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama ada produk. Nah, produk yang diproduksi oleh New Cafe 99 ini adalah produk yang memiliki kualitas bagus. Juga produk usaha ini nantinya akan mengikuti standar minuman atau snack cafe yang biasanya. Yang kedua adalah promosi. Nah, promosi yang dilakukan oleh New Cafe 99 ini yang pertama adalah menggunakan sosial media, yaitu mengikuti teknologi. Nah, setelah menyebarkan di beberapa sosial media tentang adanya informasi tentang New Cafe 99, kemudian juga menggunakan budaya dulu, yaitu memberitahu dari mulut ke mulut, bisa melalui teman, keluarga, atau yang lainnya. Dan yang ketiga ada harga, di mana harga yang ditetapkan terhadap produk ini dia akan sesuai antara rasa steak atau minuman yang dijual, yang dipasarkan dan dijualkan itu dengan harganya. Jadi akan tidak terlalu mahal juga dan juga tidak terlalu murah, sedang-sedang saja. Dan yang selanjutnya ada tempat. Untuk lokasi Cafe 99 ini dia berada di tempat yang strategis. Yang pertama dia berada di Provinsi Kalimantan Utara, terkhususnya Kota Tanjung Selor, dan juga dia ini berdekatan dengan sebuah kampus di Universitas Kaltara dan juga beberapa instansi atau kantor yang lainnya, sehingga bakal banyak orang-orang yang akan nongkrong di situ. Nah, kemudian ada yang kedua ini ada analisis STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama segmentasi dari produk ini adalah berdasarkan demografis, yaitu kalangan menengah ke atas yang memiliki selera, kebutuhan, serta penilaian yang tinggi dan kualitas kafe yang mereka inginkan. Dan yang kedua ada targeting dari bisnis ini adalah mereka yang berada pada rank umur anak muda sampai dengan dewasa, yaitu 21 tahun sampai 50 tahun yang dikonsumsikan. Pada umur tersebut mereka telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan. Dan yang ketiga adalah positioning atau posisi, yang merupakan perawatan kafe yang dapat membuat konsumen puas bahwa usaha yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan memprihatinkan ramah lingkungan. Akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT terbagi menjadi 4, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength yang menjadi kekuatan dari bisnis ini adalah kafe yang dekat dengan bahan baku sehingga dapat menghemat biaya, akses, dan sarana yang sangat baik di sekitar kafe. Weakness kelemahan dari bisnis Cafe New 99 adalah brand nama yang baru dan belum dikenal oleh masyarakat. Teknologi yang masih terbatas, menu kafe sama semua. Tetapi Cafe New 99 ini tidak menjual makanan seperti lalapan dan nasi putih. Cafe ini hanya menjual makanan Indomie rebus 99 dan Indomie goreng 99 khas mereka. Opportunity, peluang untuk menjalankan bisnis ini terbilang cukup baik. Ini dapat dilihat dari
belum adanya kafe yang hampir sama atau mirip untuk belajar atau mengerjakan tugas. Faktor kedekatannya dengan pasar. Threat, ancaman yang dapat mengancam keberlangsungan kafe ini antara lain kebangkrutan dan banyaknya pesaing kafe lain yang mulai melirik untuk melakukan investasi yang sama. Ekspektasi dari kafe yang telah memiliki nama besar dalam bisnis ini. Baiklah, sampai di sini penjabaran dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu aspek keuangan. Dalam memenuhi kecukupan modal untuk menjalankan operasi bisnis, maka modal yang dibutuhkan berasal dari modal sendiri, modal dari pinjaman bank, maupun pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Analisis keuangan dilakukan untuk memenuhi kelayakan dari perusahaan tersebut. Analisis keuangan dilakukan dengan menggunakan metode kelayakan yaitu payback period dan break-even point. Pada kondisi saat ini dan usulan perbaikan yang direncanakan. Yang pertama itu rencana keuangan. Rencana keuangan yang ditetapkan mencakup seluruh pemenuhan kebutuhan kafe, baik pendapatan maupun biaya bisnis awal. Yang kedua, sumber-sumber dana. Sumber dana yang digunakan yaitu menggunakan modal pribadi dan modal pinjaman bank. Modal pribadi dan modal pinjaman bank yang dibagi menjadi dua yaitu modal kerja dan modal investasi. Modal investasi digunakan untuk keperluan pembelian aktiva tetap dan modal kerja digunakan untuk keperluan pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya kebutuhan investasi. Investasi dilakukan dalam berbagai bentuk dan digunakan untuk membeli aset-aset yang dibutuhkan kafe. Aset tersebut berupa aset tetap. Maka disusunlah biaya kebutuhan investasi yang meliputi 1. Biaya prainvestasi yaitu 500 juta. Yang kedua, pembelian aktiva tetap. Biaya penyewaan tanah untuk lokasi Cafe New 99 yaitu 24 juta per tahun. Biaya bangunan dan prasarana yaitu bangunan kafe 200 juta, musola dan dapur 3 juta, akuarium ikan cupang 8 juta, sarana dan perlengkapan lain 52 juta. Ada juga biaya pembelian peralatan. Yang pertama, mesin kopi set 5 juta, mesin seller cup 600.000, bin bag stringer 4.800.000, AC 2.400.000 rupiah, proyektor 1 juta, meja, kursi dan lain-lain 35 juta, kulkas 3 juta, karpet rumput 1.500.000, gelas piring dan lain-lain 5 juta, drum elektrik 6 juta, kipas angin 1.500.000, keyboard Yamaha 2 juta. Jumlah kebutuhan investasi itu 854.800.000 rupiah. Yang keempat yaitu payback period. Merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Maka diasumsikan bahwa setiap tahun kas bersih sama yang diterima sekitar 234 juta rupiah. 234 juta ribu rupiah setahun. Maka payback periodnya adalah sebagai berikut. Payback period sama dengan investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Itu investasinya 854.800.000 rupiah dibagi kas bersih per tahun 234.000 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 44 bulan atau 3 tahun 8 bulan. Maka payback periodnya adalah 3 tahun 8 bulan.
Break-even point merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Untuk menghitung jumlah BEP, maka perlu dilihat dari biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit. Untuk menghitung jumlah BEP, maka dilihat dari biaya yang diperlukan. Cafe News 99 mempunyai komponen biaya sebagai berikut. Komponen biaya Cafe News 99 per bulan yaitu 1. Biaya gaji pegawai 13 juta, biaya pajak usaha 30 juta, biaya sewa tanah 2 juta, total biaya tetap 45 juta. Ada juga biaya variabel, biaya bahan baku 15 juta, biaya listrik air 800.000. Total biaya variabel yaitu 15.800.000 rupiah. Diketahui harga jual rata-rata per makanan dan minuman adalah 33.000. Jadi perhitungan BEP unit adalah sebagai berikut. 45 juta dibagi 33.000 dikurang 30 juta sama dengan 150 orang. Perusahaan akan mencapai BEP apabila mencapai 150 orang. Sedangkan perhitungan BEP dalam rupiah adalah sebagai berikut. Diketahui harga jual rata-rata per makanan dan minuman adalah 33.000. 45 juta dibagi 1 dikurang 33.000 dibagi 15.800.000 sama dengan 45 juta dibagi 1 dikurang 0,00288 sama dengan 45.094.156 rupiah. Jadi perusahaan akan mencapai BEP pada saat omset mencapai 45.094.156 rupiah. Mix dan operasi. Yang pertama, lokasi. Letak Cafe News 99 berada di Jalan Lembasung, Tanjung Selor. Di samping kirinya ada tempat fotokopi. Letak tempat ini sangat mudah ditemui dan tempatnya juga aman untuk yang mau datang ke Cafe News 99. Yang kemudian, tata letak atau layout. Tata letak Cafe News 9 ini berada di Jalan Lembasung, adapun tempatnya memadai untuk para pengunjung kafe ini. Cafe News 9 ini memberikan suasana yang bagus. Di tempat ini, kafe menyediakan tempat ruangan yang bagus. Selain tempat yang ruangan untuk nongkrong, ada juga tempat untuk santai, di mana disediakan tempat bersandar, disediakan meja dan karpet rumput. Adapun pencahayaan ruangan kafe itu sangat kontras dengan warna pink dipadukan dengan hitam dan cahaya lampu warna kekuningan, yang akan membawa suasana Cafe News 99 ini menunjukkan indah dan kenyamanan. Pemilihan teknologi. Cafe News 9 ini mengikuti era zaman teknologi, di mana kafe ini telah memanfaatkan teknologi untuk membantu berjalannya usaha mereka. Adapun teknologi yang mereka gunakan seperti laptop, sound system, dan proyektor. Laptop digunakan untuk menghubungkan musik ke sound systemnya. Ini digunakan untuk menambahkan suasana dalam kafe ini. Selain itu juga teknologi untuk memanfaatkan demi majunya usaha ini, kafe ini memanfaatkan sosial media untuk promosi atau memperkenalkan bisnis yang dijalankan. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan yang akan ditetapkan adalah perencanaan top-down. Perencanaan ini dapat menentukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan direkrut. Telah disesuaikan dengan rencana menyeluruh dan kafe baik menyeluruh dari kafe, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk tahap awal, Cafe News 9 ini membutuhkan tenaga kerja yang andal untuk menjalankan usaha yang baik. Tentunya akan memiliki daya saing yang besar terhadap pengusaha kafe yang lainnya. Kompensasi.
Kompensasi yang diberikan tentunya akan berbeda antara karyawan satu dengan lainnya, hal sesuai dengan prinsip keadilan distributif, di mana kompensasi diberikan suatu dengan jasa yang diberikan. Kompensasi yang diberikan dapat berupa kompensasi finansial maupun kompensasi non-finansial. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang adapun pelatihan yang diterapkan atau diberikan pada setiap karyawan tentunya memberi pelatihan yang mengasah kemampuan kerja untuk setiap karyawan. Nah, terus juga mengejar bagaimana cara bekerja yang baik, bagaimana mengenali konsumen dengan baik, dan bagaimana cara berinteraksi terhadap pengunjung Cafe News 99 dengan baik. Nah, hal ini diajarkan agar karyawan bekerja di Cafe News 99 ini akan menghasilkan kerja yang baik juga dan memiliki sifat yang ramah terhadap pengunjung kafe. Nah, selanjutnya ada di bab 3, langsung masuk ke bab 3 yaitu penutup. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam menjalankan visi, misi, dan tujuan adapun strategi usaha Cafe News 99 ini termasuk usaha yang sangat prospektif. Kenapa? Karena bisa dilihat dari kota-kota besar, jalan yang semakin padat dan semakin macet, bertanda semakin banyak kendaraan, kemudian meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bulungan akan berdampak positif pada usaha Cafe News 99. Juga, namun dengan bertumbuhnya pelaku usaha di bidang Cafe News 99 ini, persaingan juga akan semakin ketat dan diperlukan strategi marketing yang bagus agar usaha Cafe News 99 tersebut tetap ramai pengunjung. Dan juga berdasarkan hasil dari observasi yang kami lakukan, di mana fasilitasnya sudah memadai dan juga nyaman untuk para pengunjung yang nongkrong. Dan untuk saran, menurut observasi yang telah kami lakukan di Cafe News 99 ini, selain memiliki fasilitas yang sudah memadai dan juga nyaman untuk para pengunjung yang nongkrong, namun sarannya adalah untuk menu makanannya harus lebih disesuaikan lagi antara rasa dan harga serta minumannya, sehingga itu sesuai. Mungkin sekian dari hasil presentasi dan penjelasan dari saya dan juga teman-teman. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.